Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem operasional sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Elizabeth Pertiwi, ada Devi Prabaida, dan yang terakhir ada Syarifah Puspita Dewi. Next. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada tinjauan perusahaan, ada visi misi perusahaan, struktur perusahaan, alur sistem operasi perusahaan, analisa sistem operasi sumber daya perusahaan, hambatan sistem operasi sumber daya manusia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Yang pertama ada tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan PT Salahonja Jaya Abadi. PT Salahonja Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis makanan, restoran, dan distribusi logistik. PT Salahonja Jaya Abadi sudah berdiri pada awal tahun 2006 dan sekarang 2024. Sudah selama 18 tahun dan diresmikan oleh Bapak Haji Tatang Soeharta. Perusahaan ini bergerak di bidang food and behavior atau makanan, restoran, dan distribusi logistik. Telah memiliki 400 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini ekspansi dan memperbesar cangkupan pasar untuk berkembang menjadi industri maju yang meluncurkan merek Hisana Fried Chicken. Beralamat di Ruko Simponi Blok HX2 nomor 1 Kelurahan Pustaka Rakyat, Kota Harapan Indah, Bekasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth Pertiwi. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan makanan cepat saji terbesar mengutamakan kualitas dan pelayanan. Lalu misinya untuk menyajikan makanan yang berkualitas, higienis, dan halal kepada pelanggan. Menghadirkan pelayanan prima kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Di sini selanjutnya yaitu ada struktur perusahaan, di mana yaitu ada manajer, keuangan akuntansi, ada HRD, selanjutnya produksi, ada customer service, dan pemasaran. Nama perusahaan PT-nya yaitu Salahonja Jaya Abadi, nama dagangnya Hisana Fried Chicken, jenisnya yaitu restoran cepat saji, nama industrinya makanan dan minuman, didirikan pada tahun 2005. Pendirinya yaitu Tatang Soeharta, kantor pusatnya ada di Indonesia, dan operasinya ada di Ruko Simponi Blok HX2 nomor 1 Kelurahan Pusaka Rakyat, Kota Harapan Indah, Bekasi. Selanjutnya ada sistem operasional sumber daya manusia. Ada alur sistem operasi SDM. Alur sistem operasi SDM itu mengacu pada proses yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga ada pengupahan dan tunjangan, lalu yang keempat penilaian kinerja dan pengembangan karir, yang kelima pelatihan dan pengembangan, yang keenam keselamatan dan kesehatan kerja, lalu yang terakhir yang ketujuh adalah penerapan efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Selanjutnya ada analisa sistem operasi SDM. Rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut DRIRTB Jafri Mangkuprawira 2004-95. Rekrutmen adalah suatu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Peluang yang efektif akan membawa peluang pekerja dengan memperhatikan dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Adapun beberapa
tahap yang harus dilakukan oleh para calon karyawan untuk proses rekrutmen, yaitu yang pertama ada psikotest, di mana dilakukan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes ini berbentuk tulis, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi guna mengukur fungsi atau kemampuan kognitif dan emosional seorang. Yang kedua ada interview HRD. Tahapan wawancara dengan HRD secara langsung atau online. Jika jadwal mereka padat, wawancara bisa saja dilakukan lewat panggilan telepon, melalui media, ataupun pastikan nomor telepon dan alamat email yang dicantumkan dengan benar. Yang ketiga ada interview HC, dilakukan oleh perwakilan HR atau Human Resource. Tahapan wawancara ini lebih santai dibandingkan wawancara dengan user. Akan dibahas mengenai kepribadian, kemampuan untuk menjalani peran, gaji, waktu kerja, lokasi kerja, hak yang akan didapat, dan kewajiban yang harus dijalankan. Yang keempat, ada interview user, di mana sesi wawancara yang dipandu oleh calon atasan untuk lebih mengenal kepribadian dan kompetensi. Yang terakhir ada medical check up atau MCU, di mana produser yang ditujukan untuk melalui kondisi kesehatan secara menyeluruh, tujuan untuk evaluasi agar bisa mencegah penyakit sedari dini sebelum bertambah parah. Jika sudah sesuai standar kesehatan, bisa langsung masuk kerja. Selanjutnya ada hambatan sistem operasi SDM. Ketika dikabarkan kembali melalui telepon, tidak diangkat atau WhatsApp dibalas, ia akan tetapi calon karyawan tersebut tidak hadir, efek sosial media dikatakan bahwa perusahaan penipuan. Dan itu merupakan hambatan sistem operasi SDM yang akan mempengaruhi calon karyawan yang melamar kerja. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa PT Selahonje Jaya Abadi yang bergerak di bidang food and beverage, makanan, mempunyai beberapa tahap dalam proses penerimaan kandidat, seperti psikotes, menerima interview ARD, interview HC, interview user, MCU atau medical check up. Pihak perusahaan akan memberikan kabar melalui telepon, WhatsApp, email. Beberapa masalah tidak konfirmasi akan hadir dan hambatan dari faktor sosial media. Oke, sekian, terima kasih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.